Sa tuli masarang nyawa itu pendini wita tuli tu data kajenan wedi modai mandepe si bawa kie weni nasa balasa udai ada padai ada kita uri welai si bawa kie wanie nasa balasa udai ada padai lasamu ada kita uri welai. Assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini beliau adalah Bapak Muhammad Ali dengan Ibu Ocah yang telah melaksanakan tasyakuran pindah rumah sekaligus akikah anak beliau Alia Az-Zahra bin Muhammad Ali dengan salah satu keluarganya Muhammad Syawal bin Zainil pada hari yang berbahagia ini. Kita awali acara kita pada hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin yang berbahagia, kita dengarkan sepatah kata dari mewakili tuan rumah Bapak Ketua KKSS Kecamatan Keritang, Bapak Haryanto MP. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami sebagai tuan rumah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila layanan kami kurang pada tempatnya, karena inilah kemampuan saya, Pak. Saya berusaha untuk memaksimalkan mungkin, tapi apa adanya. Jadi saya atas nama tuan rumah sekali lagi saya mohon maaf. Dan apabila ada jawaban kami kurang pada tempatnya, saya atas nama mohon maaf juga. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, itulah tadi sambutan mewakili tuan rumah yang disampaikan oleh Bapak Ketua KKSS Kecamatan Keritang. Sebelum kita mendengarkan tausiah singkat nih 15 menit. Nah, jadi kalau tausiah seperti ini berbeda dengan Maulid Nabi Isra Mi'raj yang duduk kita mendengarkan, yang mau makan silakan makan, yang berdiri silakan berdiri, santai saja Pak. Jadi ini. Tetapi sebelum itu kita dengarkan ucapan selamat dari tokoh masyarakat Home Base Bapak Suprapto. 5 menit untuk Bapak Suprapto untuk ucapan selamat kepada Bapak Muhammad Ali yang telah melaksanakan tasyakuran akikah. Untuk ucapan selamat ini karena acara kita ini ditonton. Tadi pagi udah 1.500 lebih orang yang menonton melalui Facebook Nasarudin. Jadi hari ini juga live streaming tetap disaksikan oleh orang-orang yang di luar sana. Tentunya hari ini kita dihibur oleh arta musik berserta biduan-biduan yang didatangkan. Silakan Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili atas nama masyarakat Kota Baru Sebrida umumnya dan khususnya masyarakat Dusun Teladan dan Dusun Sepakat, kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Ali yang telah mempunyai putri pada hari ini telah diberi gelar atau nama yang tidak disanakan pada pagi hari. Mudah-mudahan harapan kita semua yang hadir pada siang hari ini sama-sama kita memberikan doa restu. Mudah-mudahan putri dari Bapak Muhammad Ali dan Ibu Ocha berbakti sepenuhnya kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada lingkungan, dan kepada nusa dan bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya atas nama masyarakat yang saya wakili pada siang hari ini, kami mengucapkan selamat kepada keluarga besar Bapak Muhammad Ali yang telah pindah atau diam di rumah baru ini. Mudah-mudahan keluarga besar dari Bapak Muhammad Ali senantiasa diberi kesehatan dan diberi kenyamanan menempati rumah yang telah didiami ini, sehingga harapan kita semua yang mempunyai hajat pada siang hari ini selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki yang halal oleh Allah SWT. Atas nama masyarakat Kota Baru dan yang terakhir, bila mana masyarakat kami yang saya wakili pada siang hari ini kunjungan atau undangan pada siang hari ini, mungkin ada kalimat kata tingkah laku yang kurang berkenan kepada tuan rumah atau yang mempunyai hajat, atas nama masyarakat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik pada hari ini adalah berkat karya daripada pengalihan dekor dan tentunya tayangan-tayangan yang selalu Bapak saksikan yang ditonton hampir 2000 sampai saat ini adalah berkat karya live streaming dari Samsu Production yang di live streamingkan melalui Facebook Nasarudin. Dan tentunya musik dan pengarah suara yang kita dengarkan luar biasa pada hari ini tentunya adalah yang tertulis di belakang arta musik dalam pimpinan Abi Jumri SK Kota Baru Sebrida. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami mengucapkan selamat datang dan selamat kepada Bapak. Ada Bapak Imam di bagian depan menjemput tamu, Bapak Haji Sulaiman, Bapak Ustadz Ilyas, dan Bapak Iwan Aneka alhamdulillah hadir. Tentunya yang selalu sibuk di bagian depan sana ada Bapak Haji Ambo. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bapak dan Ibu, tentu Bapak mungkin sering melihat orang melaksanakan akikah, khusus bagi orang Bugis, potong rambut, pakai kelapa, pakai gunting seperti apa, dan dilaksanakan secara live streaming. Tadinya itu berbeda dengan yang lain, ada kelapanya tapi guntingnya satu, kemudian ada gelasnya dua, dan di akhir pembacaan bersanji tadi itu dilakukan pemotongan, dipangkas rambutnya ke semua anak tadi itu, kemudian ditimbang 1,40 gram nilainya, tidak cukup satu mayam, dan nilainya itu disumbangkan dan sudah dibelikan dalam bentuk door prize untuk malam nanti. Nilai daripada rambut anak daripada Bapak Muhammad Ali itu 1,40 sekian gram, itu sekitar 2 juta lebih. Sedangkan anak yang satu lagi tadi 0,36 gram.
nilainya kurang lebih 680.000 rupiah, dan itu akan disumbangkan. Sumbangan itu nanti akan dibagikan kepada orang-orang yang beruntung nanti malam. Di antara hadiah yang disiapkan 1 kulkas dan 14 hadiah menarik lainnya. Di antaranya ada setrika, kemudian ada lemari, kemudian berbagai macam yang dipersiapkan oleh tuan rumah. Untuk itu silakan datang pada malam nantinya. Untuk mengetahui hal itu, kenapa dilakukan akikah, cukur rambut seperti itu, mari kita dengarkan seperti apa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dengarkan tausiah singkat atau ulasan singkat tentang akikah oleh Bapak Al-Mukarram Ustadz Toha SHMH dari Pekanbaru. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa memenuhi undangan dari sahibul hajat Muhammad Ali dan istri tercinta Ocha yang sudah dikaruniakan 2 anak, dan yang melaksanakan akikah ini adalah namanya Alia Zahra atau Ulia Zahra. Ulia diambil dari kata ala ya'ulu, ulia, alif taknisnya ada, maknanya tinggi. Zahra bunga, artinya apa? Bunga yang tertinggi. Mudah-mudahan nanti di surga menjadi bunga tertinggi bagi kedua orang tuanya. Amin. Kemudian bersalat kepada Nabi SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, sedikit di sini memberikan tausiah singkat saja. Karena kalau lihat kondisi bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan ceramah, Ustadz ini sudah panas ini kondisi ini, nggak ada AC di sini, sudah panas, nggak ada AC, udah kenyang, rasanya mau tidur. Betul enggak Bu? Betul tidak? Oh betul, kalau gitu pulanglah kita. Cukup nyampaikan sepatah kata, udah selesai. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dapat kami sampaikan karena ini amanah, pertama kami sampaikan terkait dengan tasyakuran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa amma bi ni'matika, adapun yang datang nikmat dari Tuhanmu fahaddits, kita disuruh untuk sampaikan, ceritakan, boleh diperkenalkan. Alhamdulillah pada hari ini Muhammad Ali dan sekeluarga dikaruniakan, alhamdulillah bisa pindah rumah, dikaruniakan rezeki, kemudian dapat anak lagi. Kira-kira ini nikmat tidak Bu? Pak, nikmat tidak ini? Karunianya besar tidak? Besar sekali. Apalagi dapat seorang anak. Anak itu anugerah terbesar di sisi Allah. Yakin gak anak itu anugerah terbesar ibu sekalian? Kalau anaknya soleh, anaknya soleha, insyaallah anugerah terbesar. Para nabi semuanya merindukan anak. Nabi Zakaria alaihissalam lama usianya, bertahun-tahun bahkan ratusan tahun tak mau punya anak. Sampaikan di dalam surah Maryam, ceritanya panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Pelajaran Tuhanmu kepada hambanya siapa? Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia menyeru kepada Rabbnya dengan lirih. Karena Nabi Zakaria lama tak punya anak. Makanya Bapak Ibu semuanya, Nabi Zakaria berdoa itu dengan apa? Innada rabbahu nidaan khafiyya, dengan suara yang lirih. Bagaimana keluhannya? Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Rabbku, saya ini sudah tua rentak. Washta'ala ra'si, rambutku sudah beruban. Walam, dan aku ini belum mendapatkan apa? Belum mendapatkan karunia di sisimu. Ya. Dan saya tidak pernah bosan untuk meminta doa kepadamu.
Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa permintaan Nabi Zakaria? Permintaannya itu adalah anak yang soleh, ya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Dan saya itu takut nanti sepeninggalanku saya tidak punya keturunan, ya. Tolong berikan fahabali min ladunka waliyah, kasih saya keturunan, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Itu Nabi Zakaria, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu, kira-kira dapat anak senang tidak? Senang sekali. Namun harusnya kalau banyak anak-anak yang tidak disenangi. Sekarang sudah banyak anak lahir ditaruhnya di tong sampah, betul tidak? Yakin tidak? Waktu kecil sayang sekali sama anak. Gendani usianya 15 tahun, waduh, udah mengamuk nih. Ustaz Saleh ku sedih tampuk ke jakoi. Wah. Dan lemang kelinga ada dan lain sebagainya. Jangan orang tua dititipkan anak, boleh jadi dia itu mohon maaf bandel, nakal sedikit. Tapi yakinlah berprasangka baik sama anak tak. Boleh jadi dia meleset sedikit, tapi karunia Allah besar, rahmatnya Allah besar, Allah bisa luruskan dia punya jalan. Betul tidak? Betul, yakin Ibu? Banyak dulu-dulu orang-orang yang meleset bisa lurus. Kenapa? Biidznillah, Allah kasih dia hidayah. Makanya kita ini dapat anak siapapun dia, mau dia itu anaknya warnanya coklat, abu-abu, dia agak abu-abu deh. Yang penting kedapat anak, alhamdulillah disyukruki. Ya, yakin bahwa mudah-mudahan nanti anakku ya deh masa depannya cerah di masa mendatang. Amin. Dia menjadi Pak Wali Kota. Amin. Menjadi Pak Gubernur. Ya, ada penggantinya Ustaz Abdul Somad di Pekanbaru, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, Profesor Dr. Haji Ustaz Abdul Somad. Nah, jadi mudah-mudahan semua anak-anak kita semuanya itu menjadi anak-anak yang terbaik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait juga dengan sedikit akikah. Nah, ini mungkin sedikit pengantar tentang pembahasan akikah. Ini selain daripada tasyakuran, juga diberikan karunia anak, maka dilangsungkan yang namanya akikahan. Akikah itu apa? Akikah itu artinya secara bahasa artinya diambil dari kata al-aqu, bermakna al-qat'u, bermakna memotong. Nah, artinya diretak gemuk. Nah, kenapa anak itu disebut dengan akikah? Karena ada adz-dzabiha allati tuzbahu anil maulid. Karena anak yang sedang ada hewan kurban yang disembelih, kemudian anak itu dipotong rambutnya, maka disebut akikah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun akikah ini, Ustaz, pekoge ro penting akikah, wajib ke sunnah ke atau apa koge, mudah solopoka kalau dia anakku sementara diwakikahkan nih. Nah, hukum akikah ini Bapak Ibu-ibu dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu dari mazhab Syafi'iyah itu hukumnya sunnah muakkadah. Begitu juga Imam Hanafi sunnah, Imam Malik juga sunnah, artinya mustahab, ditekankan dan dianjurkan untuk melaksanakan namanya akikah. Akikahnya ya Ustaz, haruskah seperti ini? Saya akan cetera ya de tendai. Wangkeling 20 juta gerena. Dia senginta 20 sabun ta 20 juta. Ya. Sagana lina lembu dulu mau mangake kemapak kerodo. Jadi berat. Islam itu memudahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya ada karunia rezeki, dulu beli bembek, alikiba bembek. Berapa bembeknya domba? Untuk laki-laki itu 2. Ini yang Syafi'i ya. Untuk laki-laki 2, perempuan 1. Dia ikut dan genai 2. Bagaimana kalau 1? Boleh. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengutip dalam kitab I'anatul Talibin
boleh untuk akikah cuma satu domba, tapi kalau betul-betul miskin ke dia ganda dua baju tas sekian body ku akikah untuk satu laki-laki. Enggak jadi masalah. Prasmanan ki enggak jadi masalah. Keutamaannya luar biasa Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Irama akikah kangi anaknya, insya Allah nanti di yaumil kiamah akan ditebus dapatkan syafaat. Ya, makanya Nabi pernah sampaikan dengan tegas. Nabi sampaikan itu al-ghulam murtahan bi akikatihi. Anak itu tergade dengan akikah anaknya. Kalau tergade artinya harus ditembus. Kalau ditembus sampai kogai, bagaimana dia tergadainya? Tudbahu anhu yaumas sabi. Disembelihkan dia pada hari ke-7. Kalau ulama Syafi'iyah boleh tambah 7 hari, 14 hari, 21 hari boleh. Hatta lam yablugh, sampai dia itu belum balik. Artinya kalau dia pernah balik, dia mau apa diakikahkan. Sagni umurna 10 seditang. Dia agak akikahkan ini apa kedalek ku kesina. Ya, betul tidak Bu? Iya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal merespon hadis ini, apa kata beliau? Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, idzan lam yu'aq, kalau anak erodo dia diakikahkan ini artinya tidak dikasih dia akikah. Tidak dikasih dia akikah, bagaimana konsekuensinya? Lam yashfa' liwalidahi yaumal qiyamah, tak mampu mendatangkan syafaat pada hari kiamat. Li'annahu lam yu'dzan, karena tidak diizinkan. Ini bisa dicek di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Artinya begitu saking pentingnya untuk mengakikahkan kita punya anak. Setuju Bapak Ibu-ibu? Loki dapat syafaat anak tak pada hari kiamat? Mau? Ustaz jaga diku memiliki rokok si bungkus bapak-bapak ya, nasihat. Sebenarnya mah kok betul, cuma nasihat kita. Nasihat rokok selapabol. Rokok sempurna aku ditabung iro si ulang, saga dia ni rokok 35 sebu. Letuk si ulang nak kena ni 1 juta lebih, 2 pula bawang pendin na udin mengakikahkan anak. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, artinya sederhana Islam. Islam menyederhanakan, tidak mempersulit. Dia tahu dia Ustaz pakai kalau lembu sapi hitungannya itu sama dengan seperti hewan kurban. Hewan kurban itu boleh 7 orang. Artinya Dendre Om Ali itu mengikut sertakan, ada saya lupa namanya satu nih. Ada namanya satu. Artinya kalau 1 ekor sapi boleh berpartisipasi di sana 7 orang anak dan menjadi masalah. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait dengan sepintas terkait dengan akikahan. Nah yang juga penting untuk diluruskan dalam akikahan ini adalah terkait dengan menyatukan niat. Paham betul di masyarakat Ustaz pekoge kalau seandainya yang mak kurban ka wanyakangi akikah, apakah sama atau bagaimana? Ini ada 2 ikhtilaf para ulama. Pertama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Muhtajul Muhtad, dia tidak membolehkan kurban sama akikah itu digabung. Artinya dalam satu niat. Kebembek na joke langsung digeret. Niakangi kurban kangi si uding. Niat akikah solo niat kurban. Kata Imam Ibnu Hajar ini tak boleh. Tapi dibantah juga dalam kalangan mazhab Syafi'iyah oleh Imam Ibnu Ramli. Dalam minhajnya beliau sampaikan boleh untuk dalam satu niat terkait dengan pelaksanaan akikah dan kurban. Tapi pelaksanaannya kapan? Di hari raya kurban. Gitu. Dewa dingi masane ya dek mengakikah ki hari raya kurban masih membela. Jadi artinya terkait dengan akikah mesti harus sesuai dengan yang diluruskan, terutama di dalam kitab-kitab para ulama. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah hewan aga yang paling afdol untuk diakikahkan. Nah ini hewan juga penting. Nah hewan ini yang paling afdol itu adalah unta. Ini dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Kalau ke unta, maka mau bela tuh si unta. Karena dari kalau sekali-kali juga umroh kan,
palangi onta jo kena balu ikut ada kan dia mencari masalah. Pengurus umrah bawa onta sekali, onta acara akikah kan beli onta kan. Kemudian apa lagi? Yang utama sapi. Oleh sapi jadikan untuk ini. 3 domba, 4 kambing. Berapa umurnya? Kalau kambing usianya minimal 2 tahun. Sama juga dengan domba, sama juga dengan sapi dan onta. Jadi artinya mohon maaf yang kambing yang cuma 1 tahun, selebihnya 2 tahun. Artinya 2 tahun usia minimal harus boleh dijadikan dia hewan kurban. Tapi dengan catatan deweding itu dulu cacat, ya. Apalagi kalau kambingnya sudah stres nih, mabok nih, mau pedih nih utuna, pincak nih matana, tak bisa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kadang letak, nah kita berusaha membudidayakan yang namanya kita punya akikah. Simple, sederhana, mak kita ki deki wudijo ke matandre. Betul tidak, Bu? Betul tidak? Kalau bicara tentang dunia, perhiasan dunia, jangan lihat di atas, lihat yang paling lihat bawah. Tapi kalau misalnya kau kedal letak diikut 10 miliar dibolai, gere kaba bembek cedi, dia tahu sini wajar kan? Dan sekena metebak di 5 miliar, ya nggak apa-apa, buat. Banyak orang yang akan merasakan nikmatnya. Artinya apa? Banyak yang bisa kita undang. Betul tidak, Bu? Tererat persaudaraan tak. Akhirnya bisa saling kenal dari keluarga jauh. Oh, ternyata anak napa ya anu ya deh. Napa kek suruh untuk mengalau kek si mengundang-undang, kenal sama masyarakat dan seterusnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena sudah suasana panas, ya. Mapala ni sedih pacara meto, lo toni istirahat, babur toni mandre kan pada ki. Kali ini mangkelinga ki bawa yang meteko kak mau bicara, capek berbicara. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Al-Mukarram Ustadz M. Toha SHMH dari Pekanbaru mengulas tentang akikah. Untuk kali ini kita pingin 5 menit saja mendengarkan kenapa pakai gunting rambut, sunnah apa yang kita ikuti. Untuk kali ini kami mohon kesediaan Bapak Nurdin SPDI untuk menyampaikan 5 menit kenapa sampai pakai kelapa, pakai air kelapa, pakai gunting, apa sunnahnya. Kami minta 5 menit dari Ustadz Nurdin SPDI, penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang. Dan kami mengucapkan selamat datang teman-teman dari staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang beserta rombongan. Silakan Pak Ustadz Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya hanyalah adat orang dulu, seperti ada madu. Kenapa? Setelah itu ditasmiyahi, lalu dibacakan Maulid Al-Barzanji, kemudian madu dicelupkan dengan jari yang manis, dicelupkan ke mulutnya dengan hakikat mudah-mudahan anak itu berkata yang manis-manis. Nah, begitu juga kelapa. Kalau kita tahu filosofinya kelapa itu bagaimana, saya tidak menjelaskan lagi. Terus saya ingin menyampaikan pembacaan Al-Barzanji sedikit, ya. Ini yang terpenting. Setiap ada orang yang pengantenan, khitanan, kemudian ada walimah, kemudian juga ada orang tasyakuran akikah seperti ini, ada dibacakan maulid, baik itu maulid Al-Habsi, Simtud Doror ataupun maulid Al-Barzanji. Untuk apa dan tujuannya? Ini perlu kita ketahui semua. Jangan hanya sekedar taklid, ikut mengikut dari atu sampai ke kita. Itu ada tujuan dan maksud. Apa tujuan yang pertama? Apabila dibacakan manakib para auliyanya Allah, maka diturunkan Allah rahmat. Nah, manakibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Barzanji. Apabila dibacakan Barzanji, maka rahmat Allah turun dan rohnya Rasulullah juga akan tiba. Maka ketika di mahallul qiyam, ketika orang sedang berdiri,
pengantin dikelilingkan, atau pada itu anak kecil dikelilingkan. Setelah itu baru dicukur. Maka para ulama mengatakan ketika anak sedang dicukur, ketika dikelilingkan mahallul qiyam, ketika membacaan berjanji ataupun maulid ahbsi, para ulama mengatakan apabila anak itu sedang menangis, disitulah beliau disapa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bu salah satu filosofi orang dulu kenapa seperti itu. Begitu juga pengantin baru, ketika di malam pertama dikelilingkan, lalu kita pengantinnya dikelilingkan untuk apa? Mudah-mudahan anak yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, sudah banyak tadi dibahas oleh guru kita tadi tentang masalah akikah. Kalau saya baca di dalam Kamus Al-Munawwir atau Kamus Al-Marbawi karangan dari Malaysia, itu aqa asal katanya. Itu rambut bawaan daripada dalam perut seorang ibu. Maka itu setelah dia lahir dicukur, kemudian setelah dicukur ditimbang, kemudian berapa rambut anak itu, maka disitulah nanti kita timbang dengan emas, dan emas itu dinilai berapa harganya dan disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan ini jarang sekali terjadi. Bagi yang ada kemampuannya silahkan untuk melaksanakan, karena itu dianjurkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan hal yang demikian, tidaklah dituntut apa-apa juga. Tapi kalau kita punya kemampuan, silahkan. Ini saja yang dapat disampaikan. Salah dan khilaf banyak mohon maaf, karena suasana panas, banyak juga yang makan, saya pun kekenyangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Alhamdulillah. Mari kita tutup acara dengan doa. Kalau biasanya yang mimpin doa itu orang tua, kami ingin panggil Ustadz muda ganteng pada hari ini untuk memimpin doa hari ini. Oke, selamat siang. Tadi saya tidak bisa membedakan mana Bapak Iwan Aneka dengan mana dengan Bang Adi. Saya Bang Adi tadi Bang, saya panggil, saya bilang Iwan. Selamat datang Bang Iwan. Oke, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia. Mari kita sama-sama mengaminkan doa kafaratul majlis pada hari ini yang dipimpin oleh Bapak Al-Mukarram Ustadz Haji Dahri. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan silaturahmi kita di sini, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita munajatkan hati kita, mudah-mudahan kehadiran kita di sini suatu keberkahan yang kita bawa untuk tuan rumah, yaitu Abanda Muhammad Ali. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, insya Allah doa kita dikabul oleh Allah, dan yang diniatkan anak yang diakikah menjadi anak yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ala hadhihi niyyah. Syaulillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma barik lana fi abaina wa barik lana fi ummahatina wa barik lana fi ummahatina wa barik lana fi ummahatina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi auladina
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada hari yang berbahagia ini tentu menunggu karena masih ada waktu untuk mendengarkan tembang-tembang manis dari Arta Musik. Tentu biduan dari Tembilahan kita akan dengarkan, tapi sebelum menjelang persiapan silakan dari kru mengambil tempat masing-masing. Kami mohon kita akan lanjut dan kepada Bapak Bujang Siri untuk mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Ali, karena banyak nih penasaran Bang, siang Muhammad Ali ini yang mana? Untuk itu sambil Bapak Bujang Siri, ini namanya Bujang tapi dia daeng Mang Siri. Bang Ali mohon di sini Bang Ali, karena kawan-kawan tamu-tamu kita banyak yang tidak kenal, mohon berdiri di sini di samping Bapak Bujang Siri. 3 menit untuk Bapak Bujang Siri. Terima kasih buat Bapak Al-Ustadz Nasaruddin, dan kami minta kepada kanda kami Muhammad Ali untuk berdiri. Mungkin banyak tidak mengenal beliau karena beliau mungkin kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun baru di Parit 3 ini. Sekali lagi kami beritahukan kepada para undangan dan jemputan, kanda kami Muhammad Ali mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya dan menyempatkan waktu untuk hadir di acara Walmati Urus Walmat, yaitu sekaligus syukuran pindah rumah dan hakikah putri beliau. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Inilah Bapak Ibu kanda kami Muhammad Ali. Mudah-mudahan beliau betah di desa Kota Baru, berusaha, mudah-mudahan dengan niat baik beliau pada hari ini diberikan keberkahan, dan kita semua yang hadir semoga mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diridhoi keberkahan dunia wal akhirat. Jadi segala budi baik Bapak Ibu, saya mewakili kanda kami ini terima kasih atas kunjungan dan atas kehadirannya semua. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah akan membalas budi baik Bapak Ibu sekaligus kru panitia. Mungkin ada kesalahan, kehilapan atas kami tuan rumah, mungkin ada salah kata yang kurang pada tempatnya. Sekali lagi kami mewakili kanda kami Muhammad Ali mohon maaf yang setinggi-tingginya. Mungkin ini saja, kita lanjut berhibur bersama Arta Musik yang akan dinyanyikan oleh artis yang pakai baju hijau. Ini permintaan dari Pak Ustadz. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Bapak Bujang Siri dengan Bapak Muhammad Ali. Baik hadirin jemputan majelis yang berbahagia, saya Nasaruddin, pemandu acara pada siang yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat atau mungkin kami tidak menempatkan atau tidak kami sebutkan satu persatu. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Arta Musik.
Masya Allah, terima kasih.